Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuril din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Aqsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertama ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepadanya atas nikmat yang telah kita rasakan, nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan pada pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kenyataan di dalam kita beribadah itu ada perbedaan. Ibadah artinya fikih, enggak masalah sebetulnya. Yang tidak boleh ada perbedaan itu adalah masalah akidah. Kalau fikih masih bisa, tapi fikih itu yang penting ada dasarnya juga, tidak bisa asal-asalan juga. Nah, salah satu perbedaan itu adalah dalam hal membaca basmalah pada saat sholat. Ada yang menjaharkan bacaan basmalahnya, ada yang mensirkannya, dan ada juga yang sama sekali tidak terdengar. Nah, dalam rangka itulah yang ingin saya sampaikan. Jadi supaya ini menambah pengetahuan kita, supaya kita tahu yang mana yang sebenarnya, seperti itu masalah bacaan basmalah ini. Kalau kita mengetahui ini, tentunya kita akan menjadi bijak dalam mensikapi kalau orang yang berbeda dengan kita. Baik bapak-bapak dan ibu sekalian, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu siapa Imam Ibnu Katsir ini. Ini penting ya, sedikit mungkin akan saya sampaikan untuk menghemat waktu, enggak banyak ini. Nama lengkapnya adalah, nama lengkapnya adalah Abu Al-Fida Imad Al-Din Ismail bin Umar bin Katsir bin Daud bin Katsir Jara Al-Quraisy Al-Safi'i. Wah, ini namanya panjang sekali. Tapi anak-anak supaya agak diam ya, anak-anak ya. Anak-anak. Ibnu Katsir lahir di mana? Di desa Nijdal, Basrah, bagian timur pada tahun 700 Hijriah atau tahun 1301 Masehi. Jadi abad ke-14. Ibnu Katsir wafat pada hari Kamis tanggal 26 Sa'ban 774 Hijriah tahun 1374 Masehi, atau ini abad keberapanya? Bukan, masih abad yang sama. Ini 71, jadi 73 tahun umurnya. Ini 1374, abad ke-14. Saat ini abad ke-21. Jadi berapa tahun yang lalu ini dia meninggal? Jadi 21 dikurang 14. 17 ya? 17. Ya udah, kita kadang-kadang bingung menghitung itu. Ya artinya sudah sangat lama sekali. Sudah 1700 tahun yang lalu atau 1400 ya. Oke, kemudian tidak lama setelah ia menyusun kitab Al-Ijtihad fi Talab Al-Jihad, ini dia meninggal itu dan dikemumikan di samping makam gurunya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu adalah salah satu gurunya. Ayahnya adalah seorang khatib di kampungnya yang meninggal pada waktu Imam Ibnu Katsir berumur 4 tahun. Nah ini ya, jadi orang tuanya meninggal pada saat dia umurnya 4 tahun. Sebagian pendapat mengatakan 3 tahun. Pada usia 5 tahun atau setahun sesudah ayahnya meninggal dunia, Imam Ibnu Katsir pindah ke Damaskus, Syria saat ini, yaitu pada tahun 705 Hijriah atau pada tahun 1305 Masehi, bersama kakaknya yang bernama Syekh Abdul Wahab.
Maka dari kakaknya itulah Imam Ibnu Katsir memulai mendalami keilmuan seiring bertambahnya usia. Jadi dengan kakaknya. Tercatat guru pertama Imam Ibnu Katsir adalah Burhanuddin Al-Farazi, seorang ulama penganut mazhab Syafi'i. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi gurunya ini penganut mazhab Syafi'i. Kemudian Ibnu Taimiyah. Kemudian lagi ia mendapat arahan dari ahli hadis. Mendapatkan arahan dari ahli hadis terkemuka di Suriah, Jamaluddin Al-Mizi, yang di kemudian hari menjadi mertuanya. Ia pun sempat mendengar langsung hadis dari ulama-ulama Hijaz serta memperoleh ijazah dari Al-Wani. Kemudian Ibnu Katsir merupakan ahli fikih. Ya, nah ini perlu dipahami bahwa dia adalah ahli fikih sehingga menjadi tempat konsultasi para penguasa dalam persoalan-persoalan hukum waktu itu. Tahun 1366 oleh Gubernur Mankali Buga, Ibnu Katsir diangkat menjadi guru besar di Masjid Umayyah Damaskus. Jadi ini adalah orang yang ahli di zamannya. Nah, kemudian ini yang penting adalah ini ada karya-karyanya. Kemudian yang penting inilah bagaimana metode Imam Ibnu Katsir ini dalam mentafsirkan Al-Quran. Nah, ini yang penting. Ada masyarakat yang saya pernah bergaul sama mereka itu hanya sebagian saja dan itu bisa menjadi menyimpang. Yang pertama, Imam Ibnu Katsir itu menafsirkan yang paling benar adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi menafsirkan Al-Quran ini adalah dengan Al-Quran, itu yang pertama. Selanjutnya, bila penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran tidak didapatkan, maka Al-Quran harus ditafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebab menurut Al-Quran sendiri, Nabi Muhammad memang diperintahkan untuk menerangkan isi Al-Quran. Nah, jadi kalau tidak ada di dalam Al-Quran, masalah tafsir ini akan dijelaskan oleh hadis. Jika yang kedua tidak didapatkan, maka Al-Quran harus ditafsirkan oleh pendapat para sahabat. Jadi para sahabat. Karena mereka lah orang yang paling mengetahui konteks sosial turunnya Al-Quran. Kemudian jika yang ketiga juga tidak didapatkan, maka pendapat dari para tabi'in yang dapat diambil. Nah, jadi pendapatnya Rasulullah, sahabat, tabi'in. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa sebaik-baik umat, katanya, adalah yang aku ada di dalamnya. Ini kata Rasulullah. Kemudian adalah generasi selanjutnya, setelahnya adalah generasi selanjutnya. Artinya apa? Karena generasi umat yang terbaik itu adalah zamannya Rasulullah. Karena apapun masih dapat ditanyakan kepada Rasulullah. Generasi yang terbaik setelahnya adalah zaman sahabat. Terbaik setelahnya adalah zaman tabi'in. Nah, itu ada yang membaginya dalam periode per 100 tahun. Nah, itulah kisah singkat masalah Imam Ibnu Katsir. Nah, sekarang kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan menyampaikan masalah basmalah. Surat Al-Fatihah ayat 1. Nah, ini ya. Jadi kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tafsir Imam Ibnu Katsir. Para sahabat memulai bacaan kitabullah dengan basmalah. Ya, jadi para sahabat membaca dengan basmalah. Dan para ulama sepakat bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari surat An-Naml. Ini. Kemudian mereka berselisih pendapat apakah basmalah merupakan ayat tersendiri pada permulaan tiap-tiap surat. Jadi apakah itu merupakan ayat pada setiap surat? Ataukah hanya ditulis pada tiap-tiap permulaan surat saja? Jadi maksudnya tidak menjadi satu ayat. Apakah basmalah merupakan sebagian dari satu ayat pada tiap-tiap surat? Atau memang demikian dalam surat Al-Fatihah? Tidak pada yang lainnya. Ataukah basmalah sengaja ditulis untuk memisahkan antara satu surat dengan yang lainnya, sedangkan ia sendiri bukan merupakan satu ayat. Nah, itulah pendapat-pendapat ulama. Ada yang mengatakan itu adalah merupakan ayat
Nah, tapi kalau dalam Fatihah ada yang mengatakan ayat. Oke, kita lanjutkan. Mengenai masalah ini banyak pendapat yang dikatakan oleh ulama, baik salaf maupun khalaf. Kalau salaf itu ulama dahulu, kalau khalaf itu adalah ulama kemudiannya. Di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu an disebutkan bahwa Rasulullah SAW dahulu belum mengetahui pemisah di antara surat-surat sebelum diturunkan kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum diturunkan Bismillah ini, jadi belum mengetahui awalnya. Hadis ini ditengahkan pula oleh Imam Hakim, yaitu Abu Abdullah An-Naisaburi. Di dalam kitab Mustadraknya, dia meriwayatkan secara mursal dari Sa'id ibnu Zubair. Di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah disebutkan dari Ummu Salamah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW membaca basmalah pada permulaan surat Al-Fatihah. Nah, dalam sholatnya, ini ya, dalam sholatnya Rasulullah membaca membaca basmalah, dan beliau menganggapnya sebagai salah satu ayatnya. Nah, ini ya. Tetapi hadis yang melalui riwayat Umar ibnu Harun Balki dari Ibnu Juraiz, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Ummu Salamah, ini di dalam sanadnya terkandung kelemahan. Nah, dikatakan ada kelemahan. Imam Darqutni ikut meriwayatkan melalui Abu Hurairah secara marfu, hadis yang disandarkan kepada perkataan Rasulullah maksudnya. Hal semisal diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas serta selain keduanya. Kita lanjutkan. Di antara orang-orang yang mengatakan bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari tiap surat, ya, kecuali surat Bara'ah atau surat Al-Taubah, adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, dan Abu Hurairah. Sedangkan dari kalangan tabi'in ialah Atta, Tawus, Sa'id, Ibnu Zubair, dan Makul Az-Zuhri. Ini yang mengatakan bahwa basmalah merupakan salah satu ayat. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abdullah ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ya, dan Imam Ahmad ibnu Hambal dalam salah satu riwayat yang bersumber darinya, dan Ishaq ibnu Rahawaih serta Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salam. Nah, inilah ada perbedaan nantinya di ulama ini. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta murid-muridnya mengatakan, nah ini lain lagi, bahwa basmalah bukan merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, ini jelas ya, jadi ada perbedaan pendapat. Bukan pula bagian dari surat-surat lainnya. Imam Syafi'i dalam salah satu pendapat yang dikemukakan oleh sebagian jalur mazhabnya menyatakan bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari Al-Fatihah, tetapi bukan merupakan bagian dari surat yang lainnya. Nah, ini perlu dikatakan ya, dari pendapat Imam Syafi'i ini, pembacaan basmalah itu adalah bagian ayat yang lain dari Fatihah, tapi tidak merupakan bagian yang lain dari ada surat-surat yang lainnya. Tapi di Fatihah itu satu ayat, basmalahnya tuh. Jadi kalau membaca basmalah itu Alhamdulillahirabbil alamin termasuk ayat. Itu Imam Syafi'i. Diriwayatkan pula dari Imam Syafi'i bahwa basmalah sudah tadi ya, adalah bagian dari satu ayat yang ada dalam permulaan setiap surat. Akan tetapi kedua pendapat tersebut gharib atau aneh. Daud mengatakan bahwa basmalah merupakan ayat tersendiri dalam permulaan tiap surat. Nah, ini pendapat lagi. Dan bukan merupakan bagian darinya. Pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad Ibnu Hambal. Ibnu Hambal ini yang membawakan mazhab Hambali ya. Diriwayatkan pula oleh Abu Bakar Ar-Razi dari Abul Hasan Al-Karhi. Yang keduanya merupakan pentolan murid-murid Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini adalah imam dari mazhab yang pertama. Masih ingat mungkin? Yang pertama itu mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, yang terakhir Imam Ibnu Hambal.
atau Hambali. Demikian pendapat-pendapat yang berkaitan dengan kedudukan basmalah sebagai salah satu ayat dari Al-Fatihah atau tidaknya. Masalah pengerasan bacaan basmalah sesungguhnya merupakan cabang dari masalah di atas. Nah ini, jadi masalah pengerasan bacaan basmalah. Masih banyak waktu. Soalnya nanti ada kuis, siap-siap ya. Ada kuis ya, siap-siap. Dengan kata lain, barang siapa berpendapat bahwa basmalah bukan merupakan suatu ayat dari Al-Fatihah, dia tidak mengeraskannya. Nah, jadi kalau yang berpendapat basmalah itu bukan bagian dari Fatihah, ayat Fatihah, dia disirkan. Ini. Demikian pula halnya bagi orang yang sejak awalnya berpendapat bahwa basmalah merupakan ayat tersendiri. Nah, orang yang mengatakan bahwa basmalah merupakan suatu ayat dari permulaan setiap surat berselisih pendapat mengenai pengerasan bacaannya. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa bacaan basmalah dikeraskan bersama surat Al-Fatihah. Nah, ini Imam Syafi'i ya. Dan dikeraskan pula bersama surat yang lainnya. Nah, jadi surat yang lainnya kalau kita biasanya seperti itu. Membaca ayat yang lain kita baca juga basmalahnya. Pendapat ini bersumber dari berbagai kalangan ulama, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para imam kaum muslimin. Baik yang salaf maupun yang khalaf. Dari kalangan sahabat yang mengeraskan bacaan basmalah ialah, nah ini dari kalangan sahabat ya, bisa kita lihat ini, Abu Hurairah, Ibnu Umar, ini anaknya Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, dan Muawiyah. Bacaan keras basmalah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dan Imam Baihaqi dari Umar dan Ali, apa yang dinukil oleh Al-Khatib dari 4 orang khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, merupakan pendapat yang garib atau aneh. Dari kalangan tabi'in yang mengeraskan bacaan basmalah ialah, nah ini banyak sekali ya, banyak sekali nama-namanya, tidak usah kita sebutkan, ini kalangan tabi'in. Tabi'in itu adalah kalangan sesudahnya Rasulullah, sahabat tabi'in di bawahnya. Hujah yang mereka pegang dalam mengeraskan bacaan basmalah adalah karena basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, maka bacaan basmalah dikeraskan pula sebagaimana ayat-ayat surat Al-Fatihah lainnya. Ini yang mengeraskan. Telah diriwayatkan pula oleh Imam Nasai di dalam kitab Sunannya, oleh Ibnu Huzaimah serta Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya masing-masing. Juga oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya melalui Abu Hurairah bahwa ia melakukan sholat dan mengeraskan bacaan basmalah. Setelah selesai dari salahnya itu Abu Hurairah berkata, nah ini yang dikatakan oleh Abu Hurairah, sesungguhnya aku adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kalian. Ini yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Dia paling mirip sholatnya dengan sholatnya Rasulullah. Makanya dia mengeraskan bacaan bacaan basmalahnya. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Darqutni, Imam Khatib, Imam Baihaqi dan lainnya. Jadi hadis ini sahih. Kemudian kita lanjutkan. Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan melalui Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah membuka salatnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Tirmidzi mengatakan bahwa sanadnya tidak mengandung kelemahan. Nah, tidak ada kelemahannya. Hadis yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya melalui Ibnu Abbas yang telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa hadis tersebut sahih. Nah, jadi yang sudah mengeraskan bacaan ininya, basmalah, udah yakin hadisnya sahih. Tapi apakah orang lain salah? Nah, itu yang nanti dulu. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan melalui Anas Ibnu Malik bahwa ia pernah ditanya mengenai bacaan yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka ia menjawab bahwa bacaan Nabi SAW panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan panjang pada Bismillah,
dan Ar-Rahmanir Rahim. Dan Ar-Rahman serta Ar-Rahim. Dengan kata lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan basmalah. Kemudian di dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abu Daud, Sahih Ibnu Khuzaimah dan Mustadrak Imam Hakim disebutkan melalui Ummu Salamah radhiyallahu an yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW membacanya dengan cara berhati-hati pada setiap ayat, yaitu, nah ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Nah, itu dibaca oleh Rasulullah dengan berhati-hati. Itu ya. Ad-Darud Qutni mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Imam Abdullah As-Syafi'i meriwayatkan, begitu pula Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya melalui Anas bahwa Muawiyah pernah sholat di Madinah. Ia meninggalkan bacaan basmalah. Nah, dia meninggalkan bacaan basmalah. Maka orang-orang yang hadir bermakmum kepadanya dari kalangan muhajirin memprotesnya. Jadi diprotes, dia tidak membaca basmalah. Ketika ia melakukan sholat untuk yang kedua kalinya, barulah ia membaca basmalah. Ini ya. Jadi tadinya nggak baca basmalah, diprotes sama kaum muhajirin, kemudian dia membaca basmalah. Semua hadis dan asar yang kami ketengahkan di atas sudah cukup dijadikan sebagai dalil yang dapat diterima guna menguatkan pendapat ini tanpa lainnya. Bantahan dan riwayat yang garib serta penelusuran jalur ulasan kelemahan-kelemahan serta penilaiannya akan dibahas pada bagian yang lain. Ini maksudnya di kitab Ibnu Katsir ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah golongan yang tidak mengeraskan bacaan basmalahnya. Segolongan ulama lainnya mengatakan bahwa bacaan basmalah dalam salat tidak boleh dikeraskan. Nah, ini lain lagi. Jadi tidak boleh dikeraskan. Hal inilah yang terbukti dilakukan oleh 4 orang khalifah, Abdullah ibnu Mughaffal dan beberapa golongan dari ulama salaf, kalangan tabi'in dan ulama halaf. Kemudian dipegang oleh mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Ahmad ibnu Hambal. Jadi yang memegang ini adalah Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal yang di Mekah saat ini. Jadi tidak mengeraskan bacaannya. Jadi seperti itu. Kemudian golongan yang tidak membaca basmalah. Nah, ini. Menurut Imam Malik, nah ini Imam Malik ya. Imam Malik ini adalah imam yang kedua, mazhab yang kedua. Basmalah tidak boleh dibaca sama sekali, baik dengan suara keras ataupun perlahan. Mereka mengatakan demikian berdasarkan sebuah hadis di dalam Sahih Muslim melalui Siti Aisyah. Nah, ya, perhatikan ini melalui Siti Aisyah radhiyallahu an yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW membuka salatnya dengan takbiratul ihram dan membuka bacanya dengan alhamdulillahirabbil alamin, ya ini tanpa basmalah. Nah, ini dari Aisyah istri Nabi yang mengatakan demikian. Di dalam kitab Sahihain yang menjadi dalil mereka disebutkan melalui Anas ibnu Malik yang mengatakan, aku sholat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka membuka bacanya dengan alhamdulillahirabbil alamin tanpa basmalah. Oke. Menurut riwayat Imam Muslim, mereka tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim baik pada permulaan ataupun pada akhir bacaannya. Hal yang sama disebutkan pula dalam kitab-kitab Sunan melalui Abdullah ibnu Mughaffal radhiyallahu an. Demikianlah dalil-dalil yang dijadikan pegangan oleh para imam dalam masalah ini. Semuanya perdekatan karena pada kesimpulannya mereka sangat sepakat bahwa sholat orang yang mengeraskan bacaan basmalah dan yang memelankannya adalah sah. Nah, ini adalah kesimpulannya. Nah, jadi kalau kita ke Mekah, di Madinah dan Masjidil Haram, itu kadang-kadang tidak terdengar sama sekali, kadang-kadang ada sirnya, tapi tidak dikeraskan di Masjidil Haram sama di Madinah.
Itu saya sering perhatikan, oh ini nggak sama sekali tidak terdengar. Ada yang kadang-kadang ada sirnya itu terdengar seperti itu. Nah jadi kesimpulannya, kalau kita menggunakan membaca Fatihah itu menggunakan bacaan basmalah, ya kita benar. Tapi kita jangan menyalahkan orang lain yang tidak membaca basmalah, katakanlah sama sekali. Tadi dari Siti Aisyah, itu sangat jelas. Jadi kita jangan menyalahkan. Nah, jadi maksud saya kalau saya sudah menyampaikan ini, bisa kita menjadi lebih bijak gitu ya. Jadi oh dia ininya, Siti Aisyah yang diikuti. Nah seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Nah kemudian kita lanjutkan dengan kuis. Nah siap-siap kuisnya. Ini saya tadi rasanya sudah bawa amplop ini ya. Tapi mohon maaf.